manusia yang menemukan wajah Allah dalam seluruh ciptaan. Kita baru bermimpi bersama dengan Romo Budi. Coba, kalau tempat ini kasih mete, kasih di sini ada perkebunan ini enggak? Wijen. Enggak ada. Belum ada. Tapi sambelin Makanya dulu ada katanya. Artinya Pernah ada. artinya itu ada. Kalau menjadi kekasan sini dengan cabuknya, Iya, cabuk. itu pasti ada. Cabuk itu sisa tainya minyak wijen. Sama dengan blondo itu tainya kelapa, ya. Nah ini tainya wijen. Berarti wijen itu maka tugasnya Romo mencari bibit wijen. cari sampai di ujung bumi pun jangan. Tempat ini kita akan buat menjadi Kebun wijen. ya, Sip. Oke. mengembalikan apa Tugas. yang Tuhan ciptakan dulu di tempat ini. Tugas Romo Budi. Baik. Lanjut ya. Nah, ketika kita menemukan wajah Allah dalam seluruh ciptaan, berarti kita melaksanakan yang namanya trisula relasi. Trisula relasi itu apa? Relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan seluruh ciptaan. Inilah terwujud harmoni, maka Allah hadir di sana. Sederhana kan? Mau nggak menjadi manusia ekologis? Betapa indahnya loh, betapa indahnya. Kalau kita lihat di tempat kita ya, di rumah kita atau di kebun kita ada tanaman yang tumbuh, tapi sebetulnya tidak ada di tempat lain. Itu obat untuk kita. Itu akan ketahuan sekali. Kenapa? Saya sering bersama para profesor, itu selalu meneliti itu. Dia langsung bilang, suster levernya, suster kelelahan ini levernya ini katanya. Dia bisa ngelihat dari tanaman itu, dia langsung bisa lihat. Nih suster, kalau mereka kebelembang itu ada matanya jelalatan. Oh iya. Ini pasti suster sedang begini. Langsung suster ini rebus. Oke. Kenapa? Karena lever saya, karena saking lelahnya, levernya kan juga berat. Maka harus minum ini. Luar biasa. Sekali waktu saya memang sedang stres banget. Profesornya bilang, suster stres ya? Kok tahu? Nih. Sehingga saya belajar banyak. Ini suster untuk ini. Maka bagaimana alam itu dan Tuhan itu memelihara kita dengan seluruh ciptaan. Sehingga ketika kita rondahin semua, mati semua. Gak ada yang bisa kita ingat. Dan kalau kita sedang sini lehernya sakit banget ya, ada akar alam-alam, ambil alam-alam itu, tarik akarnya itu, cuci bersih, dibebek, dipukul-pukul dikit, rebus, kasih gula batu, minum itu. Nah itu yang dipakai, sering dipakai di ini toh, di alam sari ya. Nah, sari alam aku mbah pokoknya itu ya. Karena saya tidak suka yang begituan. Saya sukanya lebih banyak, lebih pada ngambil dari alam langsung kita fungsikan. Kalau sudah dimasukkan dalam kemasan, maka itu sudah ditambahkan dengan pengawet, perasa, dan pewarna. Iya. Nah, ini Paus Yohanes Paulus kedua mengajak kita apa? Mengatakan keutuhan ciptaan adalah masalah moral, masalah pertobatan ekologis. Nah, kalau Santo Paulus mengatakan apa? Ini gambar dan rupa Allah yang brilian kita itu. Namun dekat, ya, redup namun dekat, mulia namun hina. Ini karena apa? Kita diajak untuk menemukan Allah semua demi Allah. Nah, bagaimana kita diajak melihat dalam Laudato Si ini dari pemandangan yang paling luas sampai bentuk kehidupan yang terkecil. Alam adalah sumber keheranan dan kekaguman yang terus menerus dan juga wahyu ilahi yang terus menerus. Ini manusia ekologis itu manusia yang bisa menemukan Tuhan menciptakan untuk sesuatu. Ini ya, kita diajak untuk ini.
kita dipanggil untuk menjadi instrumen Allah Bapa, agar planet kita menjadi apa yang Dia inginkan ketika Ia menciptakan, dan agar bumi memenuhi rencananya, yaitu perdamaian, keindahan, dan keutuhan. Romo, para suster dan Bapak Ibu, kalau kita tidak memelihara alam, sudah, kita ke depan akan sangat mengerikan, dan begitu mengerikan sekali. Nah, sehingga bagaimana kita diajak memelihara lingkaran hidup ini? Kan hidup kita itu ada air, ada tanah, ada udara, ada energi, ada binatang, ada manusia, ada tanaman. Dan seringkali kita mau memutus hubungan ini. Contoh, kita mau memisahkan tanaman dari binatang, dari mikroorganisme. Contohnya apa? Coba, kita nggak suka cacing, kita nggak suka serangga, kita nggak suka apapun, sehingga kita maunya hidroponik. Padahal hidroponik itu bukan organik, karena AB mixnya itu kimia sintetis semua. Nah, klorofilnya warnanya hijau muda cantik, tapi antioksidan ada di klorofil. Coba, kalau kita itu mau lihat tanaman yang bagus ketika ulat sudah makan. Jadi kalau kita punya sayur itu asam uratnya tinggi, purinnya tinggi. Purin tinggi sehingga kalau kita makan, kolesterol kita terbantu, habis, artinya dilarutkan, tetapi asam urat naik. Kenapa? Karena seringkali kita merusak tatanan. Kenapa? Ibu-ibu kalau beli di pasar, wih, cari yang nggak bolong. Ya enggak? Kalau nggak bolong, dia pakai pestisida kan? Kalau dia bolong, berarti dia alami. Sayuran itu bukan hanya alami, dia sudah siap secara fisiologis dari ini menjadi klorofilnya sudah matang, sehingga asam uratnya udah nggak ada. Kenapa Tuhan menciptakan? Kenapa Tuhan menciptakan di ujung itu ya, di ujung sayur yang muda itu banyak purin, supaya nggak diserang oleh hama. Ulat itu nggak nyerang. Ulat itu kalau dia makan sayur yang masih masih banyak purinnya, dia keju-keju. Makanya nggak mau menyerang. Itu kenapa dia nggak mau menyerang? Maka yang terjadi adalah kita ini pinter. Lalu ada baby kailan, belum waktunya belum diambil, dia belum cocok untuk tubuh manusia. Nah, ketika itu sudah waktunya bisa dimakan oleh manusia, si ulat yang diciptakan Allah sebagai duta, kita ini mikirnya apa? Kita mikir bahwa ini apa? Padahal Tuhan Allah menciptakan ada fungsi. Nah, ketika kita tahu begini, kita menghormati ulat itu kan. Coba, dia ini warta, sudah petani, boleh ambil. Kalau sudah ada ulatnya itu, sudah siap panen, ambil, boleh. Nah, tapi kalau belum ada yang diserang oleh ulat itu, biasanya pasti kita kena asam urat. Nah, masalahnya itu. Iya. Kita mikirnya apa? Maunya yang bagus, nggak mau sisa ulat. Sama dengan mangga itu kalau sudah ada codot makan, ya itu sampai itu sudah waktunya. Lihat sisanya, itu dia akan menunjukkan ciri-ciri mangga yang sudah matang. Ikutin aja yang sama dengan itu udah matang. Nah, tapi yang sudah berowok jangan diambil. Nah, ini kan kita ini rakus banget. Bukannya berkaitan dengan codot.
Kenapa? Codot itu ketika dia makan, dia akan langsung kelelawar itu langsung berak di situ. Iya. Nah, dia mengembalikan kesuburan anak di situ. Nah, ini kita rebutan dengan codot, padahal dia punya maksud dan tujuan. Inilah yang harus kita rubah. Pertobatan ekologis, pertobatan ekologis mengajak kita tahu ini. Kalau kemarin-kemarin nggak berdosa, kalau sekarang rebut makanan codot berdosa. Nah, ini kan di itu harus kita lakukan. Ini kalau ketawa-ketawa begini pasti melakukan. Saya sudah tahu deh. Kalau sudah ini pasti melakukan dia. Besok-besok ada Romo Budi yang siap memberi Kesaksian. Romo. Nanti kalau mereka mengaku, berarti Romo harus membuat pertobatan ekologisnya. Nah itu ya. Jangan hanya salam harian, tapi buat ekoensi. Wah. Cocok nih. Sak botol wae. Ini ya. Iya, susu. Suatu relasi yang benar dengan alam ciptaan. Seringkali kan kita itu belajar namanya rantai makanan. Kita belajar semua kok waktu SD. Tapi pertanyaannya, apakah sungguh kita lakukan? Itu yang tidak. Ya kan? Itu yang tidak. Maka bagaimana kita diajak semua ini tidak memusuhi ini semua. Kecoa kita musuhi. Padahal kecoa itu bisa membantu kita untuk menaikkan sistem imun. Ini buat penangkalan kecoa. Ya, kecoa dikasih saringan yang nyamuk itu kawat nyamuk. Nah, kecoa itu ketika dia akan membuat yang namanya susu kecoa. Susu kecoa itu seperti gula pasir. Susu kecoa. Jadi dia ini kalau ada kerang-kerang itu tuh ada itu dia akan jatuh. Nah kita ambil. Selama masa COVID saya banyak membantu yang sahabat Carlo, mereka ketakutan banget. Lalu ya uji coba saya di sana. Jadi saya buatkan penangkaran. Walaupun ketika saya pergi dihabisin semua, matanya suster jorok. Kok malah ngumpulin kecoa? Ngerti gitu loh. Nah jadi kecoa itu 7 saya masukkan di kasur, minum saja. Susu kecoa itu mana? Susunya? Iya, susunya bentuk seperti kristal, gula pasir. Nah, kenapa begitu bisa seperti itu? Lihat di jurnal ada. Jadi jangan hanya TikTok itu sering bohong ya. Semua orang bisa membuat TikTok, tapi tidak punya ilmunya. Tapi kalau kita membuat itu berdasarkan jurnal dan handbook, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi begini, kecoa itu binatang paling mengerikan dan paling jorok. Jangan sekali-sekali kalau ada kecoa kita berat gitu ya. Oh, iya? Itunya semua isi perutnya itu bakterinya itu, maka harus dikasih ekoensi untuk mematikan. Kalau enggak, kita akan kena. Nah, karena dia paling jorok, dibuat Tuhan Allah memang paling jorok, supaya apa? Ada penangkalnya. Kalau virus itu kan divaksin kita tak, supaya kita kuat. Nah, ini vaksinnya. Nah, maka kalau kita buat seperti itu, ada ini, kita masukkan saja kita. Kenapa ikan gabus itu menjadi albuminnya paling bagus? Kenapa? Coba kalau sedang musim kemarau, si ikan gabus itu hidup di dalam lumpur, nggak mati dia. Nanti ketika ada air, dia balik dan bisa jalan kembali. Dan dia berjuang untuk apa? Untuk tetap hidup kan? Maka untuk tetap hidup dia butuh protein tinggi. Itulah proteinnya. Untuk dia menjaga sampai dia nggak bisa makan itu simpanan di mana? Di tubuhnya. Maka dagingnya itu untuk orang yang habis operasi, orang yang lemah gitu ya. Nah, itu kan albumin tinggi kan, protein itu. Nah,
Pernah nggak kita menyadari itu sebagai rasa syukur kita itu ketika melihat sesuatu itu nggak langsung ini